Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Oke, sore ini kita edukasi yaitu memulai trading saham. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung di Master Cuan Saham atau yang baru memulai trading saham, silakan perhatikan materi sore hari ini supaya nantinya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan dan besok bisa langsung untuk trading sahamnya. Untuk bisa mahir trading saham, ini sebenarnya tidak butuh waktu yang lama. Setidaknya Bapak dan Ibu butuh waktu 30 menit, maka akan bisa mahir trading saham. Asal Bapak dan Ibu mau ikut edukasinya dan mempraktekkan materi yang diajarkan di saat edukasi. Atau setidaknya 6 bulan, maksimal 6 bulan Bapak dan Ibu harus mahir trading saham ini. Jadi antara 30 menit sampai 6 bulan Bapak dan Ibu akan bisa mahir trading saham. Tentunya harus konsisten mengikuti edukasinya, harus konsisten mempraktekkan semua materi yang diajarkan di saat edukasi. Ada peralatan yang harus Bapak dan Ibu siapkan. Yang pertama harus punya yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Ini bukanya gratis. Yang kedua harus punya handphone. Yang ketiga harus memiliki asisten EI saham. Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki 3 peralatan ini, 30 menit Bapak dan Ibu bisa mahir trading saham. Untuk trading saham ini ada 3 style trading saham, yaitu scalping, swing trade, multi bagger. Jadi ada 3 style trading yang akan Bapak dan Ibu pelajari nanti di saat edukasi di Master Cuan Saham. Sore hari ini yang akan kita pelajari yaitu swing trade dan multi bagger. Untuk scalping nanti di pertemuan berikutnya. Langkah pertama supaya kita bisa mahir trading saham, yang pertama Bapak dan Ibu harus membuat yang namanya RDN, rekening dana nasabah. Ini bukanya gratis. Ada 91 sekuritas yang bisa kita buka RDN-nya. Bebas Bapak Ibu mau buat apapun. Bisa Growin Mandiri Sekuritas, Stockbit, Investasiku, MNC Sekuritas, Indo Premier, ataupun sekuritas yang lain. Jadi silakan Bapak dan Ibu pilih mau buat RDN apapun silakan. Saran saya nanti Bapak dan Ibu buatlah minimal 3 RDN. Yang pertama fungsinya digunakan untuk melihat grafik. Yang kedua fungsinya untuk fast trade. Yang ketiga fungsinya digunakan untuk swing. Jadi buatlah minimal 3 RDN karena akan memiliki fungsi masing-masing. Lalu untuk pengetahuan umum Bapak Ibu bisa langsung lihat di idx.co.id. Ini adalah sumber informasi utamanya. Jadi di idx.co.id ini Bapak dan Ibu bisa langsung melihat berbagai informasi tentang trading saham.
Nah, yang paling penting harus Bapak dan Ibu perhatikan yaitu fraksi harga. Fraksi harga ini untuk kita mengetahui bahwa kenaikan dan penurunan saham itu tidak urut, tapi ada yang namanya fraksi harga. Ini disesuaikan dengan harga saham. Kalau harga saham di bawah 200, kenaikan dan penurunannya itu kelipatan Rp1, 200 sampai 500, Del, kelipatan Rp2, Del, 500 sampai 2000, fraksi harganya Rp5, 2000 sampai 5000, fraksi harganya Rp10, dan kalau ada saham di atas 5000, fraksi harganya Rp25. Ini kenaikan dan penurunan suatu saham. Contoh, kalau ada saham harganya 1000, kalau naik itu 1000 berapa? 1005. Jadi kalau ada saham harganya 1000, kalau naik bukan 1001, bukan 1002, bukan 1003, tapi 1005. Kalau naik lagi 1010. Masih naik lagi 1015 dan seterusnya. Kalau turun juga sama. Kalau ada saham harganya 1000, kalau turun 995. 990 dan seterusnya. Jadi fraksi harga ini silakan Bapak Ibu perhatikan dan pahami. Lalu ada yang namanya batasan kenaikan tertinggi dan batasan penurunan terendah suatu saham setiap harinya. Jadi kenaikan saham ini ada pembatasannya. Ada kenaikan maksimalnya, ada penurunan Mama maksimal. Ci, dengar suaranya nggak dengar, oh, Ci ya. Saham kalau harganya 50 sampai 200, ini kalau Nanti di ARA kamar. Shh. maksimal 35%. Jadi kalau ada saham harganya 50 sampai 200, setiap hari kalau naik maksimal 35%. Kalau turun maksimal 15% saat ini. Jadi bukan 35. Jadi kalau ada saham harganya misalkan 100, hari ini kalau naik maksimal itu kenaikannya 35%. Kalau turun 15%. Kalau ada saham harganya 200 sampai 5000, kalau ARA maksimal 25%, kalau ARB maksimal 15%. Kalau ada saham harganya lebih besar dari 5.000, kalau ARA 20%, kalau ARB 15%. Ini berlaku untuk setiap harinya. Khusus saham akselerasi dan saham notasi X, ini kalau ARA maksimal 10%, kalau ARB sama maksimal 10%. Jadi setiap saham itu ada batasan kenaikan dan batasan penurunannya. Sedangkan untuk jam trading saham, ini jam efektifnya hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Senin sampai hari Kamis itu dimulai jam Kia 9 udah Kia. sampai jam 12. Kalau hari Jumat jam 9 sampai 11.30. Sesi 2 Senin sampai Kamis itu jam 13.30 sampai 15.49. Sesi 2 untuk hari Jumat itu jam Del, 14.00 sampai 15.50. Ini jam nggak bisa efektif kita dong. trading setiap Nggak, suara harinya. orang tuh nggak dengar, Ci ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu memahami kapan sih harus kita trading itu, jam berapa. Jadi trading saham Indonesia itu tidak 24 jam, tapi ada batasan jamnya.
Sedangkan untuk keuntungan dan resiko di saat kita trading, tentu ada. Apa keuntungannya? Keuntungan di saat kita trading saham, pertama kita bisa dapat yang namanya dividen. Dividen ini adalah keuntungan atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Jadi kalau kita beli saham, kita bisa mendapat yang namanya dividen ini. Ada perusahaan yang membagikan dividen 1 tahun 1 kali, ada juga perusahaan yang membagikan dividen 1 tahun 2 kali. Jadi kalau pengen dapat passive income, maka keuntungannya bisa nanti didapat dari dividen ini. Lalu keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Capital gain ini adalah keuntungan atau profit dari transaksi saham yang kita lakukan setiap harinya. Berapa keuntungannya? Berapa profitnya? Saya rasa tidak perlu muluk-muluk. Gak perlu miliaran per hari, gak perlu ratusan juta per hari. Setidaknya 1 juta per hari. Ini saya rasa cukup. Kalau pengen lebih, ya nanti disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah, apa capital gain ini? Capital gain ini adalah keuntungan dari saham yang kita transaksikan setiap harinya. Misal kita beli saham harganya 500, lalu sahamnya naik 525. Ini kalau kita jual, keuntungannya Rp25. Gitu. Ya. Ini keuntungan. Jadi kalau kita pengen cuan setiap harinya, ya kita harus bisa dapat capital gain ini. Untuk capital gain ini nanti kita harus memahami yang namanya indikator trading saham. Nah, untuk resikonya, resiko trading saham ada capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Kalau capital gain tadi keuntungan, kalau capital loss ini kerugian. Misal kita beli saham harganya 800, lalu sahamnya turun ke 750. Ini kalau kita jual kan rugi Rp50. Kalau kita misal beli di 800 lalu sahamnya turun ke 750 dan kita jual, ya kita rugi Rp50 ini. Itu namanya capital loss. Resiko yang berikutnya yaitu likuidasi. Jadi misal saham yang kita beli, perusahaannya tutup, perusahaannya bangkrut, itu namanya kita ada resiko likuidasi. Tapi untuk sampai pada tahap likuidasi ini butuh waktu yang lama. Jadi artinya nanti Bapak dan Ibu, untuk antisipasi saham-saham yang berpotensi dilikuidasi ini, nanti jangan beli saham yang ada notasi di sahamnya. Jangan notasi X atau notasi yang lain. Jadi ini adalah keuntungan dan resiko di saat kita trading saham. Yang ketiga yang harus kita pahami adalah indikator trading saham. Ada ratusan indikator trading saham yang bisa kita pelajari, tapi sore hari ini kita hanya akan mempelajari 5 indikator. Dengan 5 indikator ini, kalau Bapak dan Ibu konsisten menjalankannya, konsisten mengikuti sesuai dengan karakter tiap-tiap indikatornya ini sudah akan sangat powerful dan bisa menghasilkan cuan bertubi-tubi setiap harinya. Indikator apapun yang akan Bapak Ibu pelajari hanya akan menginformasikan 2 hal. Yang pertama, kapan waktu membeli, dan yang kedua, kapan waktu menjual. Indikator apapun akan menginformasikan
dua hal tersebut. Indikator yang pertama yaitu Heikin Ashi. Heikin Ashi ini indikatornya berupa candle ini. Kalau kita menggunakan Heikin Ashi, kapan waktu beli? Beli jika candlenya biru pertama. Jadi kalau kita melihat candle Heikin Ashi, di saat candle Heikin Ashi biru pertama, di saat itulah waktu kita untuk membeli. Kapan menjualnya? Di saat candlenya merah pertama. Jadi di saat Heikin Ashi-nya biru pertama, beli. Merah pertama, waktunya jual. Kalau kita menggunakan Heikin Ashi. Indikator yang kedua yaitu super trend indikator. Super trend indikator ini candlenya berupa garis. Kalau candlenya di atas, kalau garisnya di atas candle warnanya merah. Kalau garisnya di bawah candle warnanya hijau. Jadi kapan waktu beli? Kapan waktu jual? Beli jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Jadi jika garis merah ini baru pindah ke bawah candle, di saat itulah waktunya beli. Kapan jualnya? Jika candlenya menembus ke atas garis merah. Itu waktu kita membelinya. Jadi sering menjual. Jadi kalau garis hijau pindah ke atas candle, garisnya akan jadi merah. Waktunya menjual. Kalau menggunakan super trend baru pindah ke bawah candle, waktunya beli. Super trend baru pindah ke atas candle, waktunya jual. Itu. Indikator berikutnya yaitu EMA, Exponential Moving Average. Indikator Exponential Moving Average ini atau disingkat EMA, ini indikatornya berupa garis warna biru ini. Kalau candlenya menembus ke atas garis EMA, itu waktunya membeli. Kalau candlenya menembus ke bawah garis EMA, waktunya menjual. Jadi di saat ada saham candlenya menembus ke atas garis EMA, waktunya beli. Di saat saham candlenya menembus ke bawah garis EMA, waktunya jual. Exponential Moving Average. Indikator yang keempat yaitu detak jantung. Detak jantung ini indikatornya seperti yang saya lingkarin ini, seperti tower ini. Ini indikator detak jantung. Kapan waktu beli? Beli jika detak jantungnya mulai muncul. Jadi jika muncul detak jantung, itu waktunya membeli. Kapan jualnya? Jika detak jantungnya sudah tercapai. Jadi detak jantung muncul, waktunya beli. Detak jantung tercapai, waktunya jual. Itu indikator detak jantung. Indikator yang kelima yaitu sinyal buy dan sell. Kalau kita menggunakan sinyal buy sell ini, kapan waktu beli? Beli jika muncul sinyal buy. Kapan jual? Jika muncul sinyal sell. Jadi sinyal buy muncul, beli. Sinyal sell muncul, jual. Jadi cukup lihat grafiknya aja. Kalau kita lihat grafiknya, muncul sinyal buy, pertama kali muncul sinyal buy, waktunya beli. Pertama kali muncul sell, waktunya jual. Itu kalau kita menggunakan sinyal buy dan sell tadi.
Jadi ada 5 indikator yang harus Bapak dan Ibu pahami supaya nanti di saat tradingnya kita bisa dengan mudah kapan menentukan waktu membeli dan menentukan kapan waktu menjual. Oke, jadi perhatikan hal tersebut. Indikator apapun yang mau kita gunakan akan menginformasikan kapan waktu membeli dan kapan waktu menjual. Oke. Nah, langkah yang keempat yaitu screening otomatis. Untuk screening ini bisa dengan cara manual, bisa dengan cara yang otomatis. Kalau otomatis, ini menggunakan asisten AI saham. Supaya Bapak dan Ibu 30 menit bisa mahir trading saham, maka Bapak Ibu harus menggunakan yang namanya asisten AI saham ini. Kenapa harus menggunakan asisten AI saham atau AIS ini? Karena jumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu totalnya 956 saham. Kalau kita mau beli saham sesuai dengan kriteria tadi, misal Heikin Nasi, saya mau beli saham yang Heikin Nasinya biru pertama. Kalau tidak menggunakan asisten ISAM ini, maka kita harus melihat 956 saham ini grafiknya satu per satu. Ini butuh waktu yang lama. Maka di saat kita ingin mau beli saham, kita mau menggunakan cara yang mudah atau cara yang ribet. Kalau cara yang ribet, ya setiap grafik, setiap saham, cek satu persatu grafiknya. 956 saham, cek setiap hari satu persatu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu ingin cara yang mudah, maka gunakanlah asisten AI saham ini. Di asisten AI saham ini nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk scalping, trading cepat, bisa untuk swing, trading santai, atau bisa digunakan untuk multi bagger. Ini jadi ini bisa Bapak dan Ibu gunakan di saat trading saham. Oke, contoh ini mulai ke materi yang harus Bapak dan Ibu kerjakan, praktekkan. Multi bagger. Jadi kalau kita ingin trading saham yang bisa menghasilkan cuan lebih dari 100% dalam jangka waktu 4 hari sampai 9 bulan, maka style tradingnya adalah multi bagger. Bagaimana cara kita untuk trading saham multi bagger? Caranya ada 2 cara. Cara yang pertama, Bapak dan Ibu buka asisten nilai saham. Yang kedua, ketik /F spasi DJ. Dan yang ketiga, lihat chartnya. Garis II ya, kode saham D. Ini di AIS. Dan yang paling utama yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, cari saham yang detak jantungnya belum tercapai. Ini syaratnya. Cari detak jantung yang belum tercapai. Contoh. Jadi cari saham. Dari 956 saham tadi. Untuk mencari saham yang ada detak jantungnya. Tinggal ketik garis miring F spasi DJ. Maka akan muncul saham-sahamnya di sini. Dari saham-saham yang ada di sini ini. Kita cek satu persatu grafiknya. Saat kita cek, jika muncul detak jantung, seperti ini, maka saham tersebut layak untuk dibeli yang tujuan tradingnya untuk multi bagger. Jadi muncul detak jantung, beli. Habis itu ngapain? Dibiarkan. Sampai kapan? Sampai detak jantungnya tercapai. Ini.
Jadi itu cara kalau untuk multi bagger. Jadi Bapak dan Ibu tinggal buka asisten EI saham di sini. Asisten EI saham ini. Ketik /FDJ. Muncul saham-sahamnya kan di sini. Dari 956 saham, muncul sahamnya tinggal sekian. Nah, dari saham-saham ini, dari daftar saham-saham ini, kita cek grafiknya satu persatu. Mana yang ada detak jantungnya. Maka saham itulah yang digunakan untuk multi bagger. Contoh, kita cek di sini. Ada Real, jadi ketik II, Real D. Ada nggak detak jantungnya? Untuk Real, ini detak jantungnya. Saat ditarik ke samping, sudah nabrak. Jadi artinya apa? Ya sudah tercapai. Yang lain, contoh, apa yang belum ini? SRSN contoh. IISRSN. Oh ini sudah tercapai. Jadi dari saham-saham yang ada di sini, kita cek satu persatu. Misal STRK, PAMG. Oke. Contoh saham PAMG. Ini ada detak jantungnya. Ini ada detak jantungnya. Contoh saat ini harganya 52. Ini detak jantungnya sampai 100. Ini berpotensi sampai 100% PAMG. Jadi kalau untuk mencari saham yang bisa kita gunakan untuk multi bagger, maka carilah saham yang ada detak jantungnya ini. Oke. Itu cara pertama di saat kita ingin trading saham multi bagger. Cari dulu sahamnya, ketik garis miring F spasi DJ, lalu buka grafiknya. Pastikan saham yang dicari, saham yang mau dibeli, cari saham yang detak jantungnya belum tercapai. Ini. Oke. Nah, cara yang kedua, Bapak Ibu bisa langsung buka asisten EI saham, lalu tentukan saham apa yang mau dibeli. Cek, misal, oh saya mau beli saham apa? STAA misal. Jadi saya mau beli saham STAA, ini bisa jadi multi bagger apa tidak? Maka kita bisa lihat di sini, ketik aja II STAAD. Perhatikan, oke. STAA, ini ada detak jantungnya. Nah ini bisa jadi multi bagger. Boleh nggak beli? Boleh. STAA. Ini. Jadi saham apapun itu bisa kita lihat langsung di asisten EI saham. Jadi saat Bapak Ibu ingin beli saham yang tujuannya untuk multi bagger, pastikan saham yang dibeli ada detak jantungnya. Nanti profitnya bisa 454%. Ini namanya multi bagger. Jadi saham kalau kenaikannya di atas 100%, itu bisa jadi multi bagger. Ini. DKHH kenaikan 126%. Oke. Nah, apa yang harus Bapak Ibu praktekkan dari multi bagger ini? Bapak dan Ibu setiap hari harus latihan transaksi. Terutama bagi yang masih baru banget. Apa yang harus dilakukan? 6 langkah ini. Yang pertama, silakan screening. Cari sahamnya. Ketik /FDJ. Lalu yang kedua, tentukan
saham yang akan dibeli. Jadi di FDI kan muncul beberapa saham. Lihat grafiknya satu persatu. Untuk apa? Untuk menentukan saham apa yang mau dibeli. Dan pastikan saham yang mau dibeli itu ada detak jantung yang belum tercapai. Jadi 3 langkah ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Dan karena baru melakukan, Bapak Ibu harus praktek. Setiap hari lakukan minimal 5 kali. Sejam sekali. Ini lakukan. Sehari minimal 5 kali. Kalau saat kita lakukan ini, saat melakukan ini, mencari saham multibagger ini, silakan dibeli. Beli dengan lot kecil aja. Antara 1 sampai 10 lot aja. Lakukan ini selama seminggu penuh. Senin sampai Jumat. Setiap hari lakukan. Kalau Bapak Ibu lakukan setiap hari 5 kali, sehari 5 kali, itu kalau seminggu 25 transaksi. Kalau Bapak Ibu melakukan berulang kali, nanti Bapak Ibu akan hafal dengan sendirinya. Multi-bagger. Oke. Yang kedua, kalau tadi multi-bagger, sekarang swing trade, trading santai. Trading santai ini adalah trading yang bisa menghasilkan cuan 2% sampai 10%. Berapa lama durasi waktunya? 1 sampai 10 hari. Jadi durasi waktunya 1 sampai 10 hari untuk swing trade ini. Target profitnya 2% sampai 10%. Oke. Swing trade. Bagaimana caranya? Caranya ini cukup mudah. Pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan, buka asisten di saham lagi. Yang kedua, cari sahamnya, filter sahamnya. Cari apa? F-buy. Maka nanti akan muncul saham-sahamnya. Dari saham-saham yang muncul tersebut, lihat grafiknya. Lihat grafiknya, ketik BS kode saham D. Cari saham yang baru muncul sinyal buy. Ini. Jadi di saat Bapak dan Ibu ingin beli saham yang tujuannya untuk swing, ini yang harus dilakukan. Cari sahamnya, slash F-buy, lihat grafiknya, lalu silakan dibeli. Contoh. Jadi buka grafik, cari dulu sahamnya. Ketik slash F-buy, muncul sahamnya. Lalu buka grafiknya. Tentukan kita mau beli saham yang harganya berapa. Ratusan rupiah, ribuan, atau puluhan ribu. Saat Bapak dan Ibu lihat grafiknya muncul tulisan buy, saham itu waktunya dibeli. Kapan dijualnya? Jual kalau profitnya sudah cukup. 2% cukup, ya jual. 3% cukup, jual. Atau maksi 10% harus jual. Terakhir, kalau muncul sinyal sell, itu harus benar-benar jual. Ini untuk swing buy sell. Ini contohnya. Jadi kalau mau dipraktekkan seperti ini. Misal sekarang saya mau swing, gimana caranya? Ketik garis miring F buy. Akan muncul saham-sahamnya.
Ada SMMA, SHID, SIKO. Kita lihat grafiknya. BS, SICO, D. BS, SHID, D. Lagi. BS, SMMT, D. Kalau kita lihat grafiknya. SMMT bukan ya. SHID, kalau kita lihat grafiknya, yang paling terakhir, candlenya biru pertama. Ini tulisan buy-nya ketutup. Ada di bawah di sini. Siko, nah ini. Siko, ini candlenya ada tulisan buy. Di candle terakhirnya. Maka di saat inilah waktunya kita beli. Setelah beli ngapain? Setelah beli, besok dipantau. Kalau sahamnya naik 2%, silakan jual. Besok naik 3%, 5%, 6%, silakan jual. Atau kalau baru saat besoknya kita lihat ada candle, saham yang kita beli ini, candlenya muncul tulisan sell, maka harus jual. Ini untuk buy dan sell. Dan Bapak dan Ibu harus latihan ini. Jadi setiap hari silakan latihan. Caranya gimana? Caranya klik swing buy. /F ya, di ICE /F buy. Nanti akan muncul saham-sahamnya. Dari beberapa saham tadi, lihat grafiknya. BS kode saham D. Tuh. Baru nanti akan terlihat grafiknya. Muncul sinyal buy apa tidak? Kalau iya, saham tersebut bisa dibeli. Setelah dibeli, ingat nih, setelah dibeli, kalau sudah profit, silakan jual. Setelah beli, jika profit, silakan jual. 2%, 3%, 5%, silakan jual. Habis dijual ngapain? Cari lagi saham. Untuk Bapak dan Ibu, silakan latihan ini. Setiap hari. Lakukan minimal 5 kali transaksi. Lakukan saja setiap hari, 1 jam sekali. Beli dengan lot kecil, 1 sampai 10 lot. Lakukan selama seminggu. Pastikan Bapak dan Ibu itu nanti sudah lancar ini. Kalau seminggu Bapak dan Ibu lakukan terus menerus, itu sudah 25 kali transaksi. Ini akan membuat Bapak dan Ibu lancar nantinya. Tapi kalau nggak pernah latihan, nanti Bapak dan Ibu akan kesulitan sendiri di saat benar-benar trading saham. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang masuk baru, silakan pelajari multi bagger dan swing buy. Swing buy sell. Silakan praktekkan, benar-benar lakukan, dan kalau ada yang belum dipahami, silakan tanyakan. Silakan. Pak Holi mau nanya Pak Holi. Yes. Eh, yang tadi Siko itu kan kalau swing itu /F buy gitu kan, terus ada tulisan buy. Yang saya bingung kalau kita menggunakan grafik yang II, Siko, D itu kan ada 3 grafik super trend. Itu ada yang sell 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 buy. Itu rancu atau yang dipakai yang mana Pak Holi? Makasih. Oke. Nah, kalau yang di II, bentar saya carikan grafik yang mudah. II, misal, oke. Nah, contoh ini. Contoh di ASPR nih. Di ASPR ini, super trendnya, ini yang II. Super trendnya ada 3. 1,
2, 3. Oke ya. Ini perhatikan Iya. ini. Sekarang ASPR harganya berapa? 1, 3, 1. 1. Oke. Ingat ini ada super 10 3. 1, 2, 3. Garisnya merah berarti angkanya di sini. Ya. Ini kan ada 3 yang blok merah. Karena super 10-nya merah semua. Oke. Nah artinya apa di sini? Tulisan buy ini untuk apa? Untuk kalau harga saham 134 maka waktunya beli. Jadi tulisan buy ini adalah indikator super trend. Dan di sampingnya ini kalau super trendnya warnanya merah berarti blok angkanya itu warna merah. Oke, bisa dipahami di sini? Bisa. Oke. Jadi artinya saat muncul tulisan buy, apakah dibeli? Tidak. Perhatikan angkanya dulu kalau mau beli. Jadi ASPR sekarang waktunya beli apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena harga ASPR masih 131. Lalu kapan belinya? Jika Super 10 pindah ke bawah. Super 10 pindah ke bawah, harganya berapa? 134,4. Jadi belinya di 135. Tuh. Nanti kalau harga ASPR ini naik ke 135, garis merah ini akan berubah jadi hijau dan akan muncul blok hijau di sini. Tulisannya nanti sell. Oke. Setelah kita beli, ternyata harganya turun sesuai angka blok hijau di sini, maka di situ harus jual. Oke, saya kasih contoh. Yang lain misal II Bumi. Ini masih merah. Oh, nggak ada yang hijau. Hmm. Oke. Ini contoh saham Jati. Jati saat ini harganya di 113. 113. Super trend yang bawah ini di 92. Artinya apa? Kalau saham Jati harganya turun lebih dari 92, misal 91, di sini muncul tulisan Jual. sell, waktunya jual. Jadi kalau ada saham turun dari blok hijau, itu berarti waktunya menjual. Kenapa? Karena super trennya pindah ke atas candle. Yang dilihat super trend yang paling bawah itu ya Pak Holi ya. Ya tergantung, kalau Jati iya. Kan cuma ada yang paling bawah ini. Kalau Jati iya, kalau kondisinya seperti ini, yang dilihat yang paling bawah. Oke, saya kasih contoh yang lain, yang sepertinya ada, supaya nanti nggak salah paham. IIMKAPD. Oke, contoh yang ini. MKAP. MKAP ini super trennya, kayak garisnya hijau semua. Maka di Iya. sini, ini kan hijau semua nih. Iya. Harga saat ini MKAP itu 1150. 1150. Tapi kalau harganya turun dari 1063 ya, harus jual. Kenapa? Ini tulisan sell ini loh. Sell jika Oh iya. harganya 1063 atau 1060. Ini maksudnya. Jadi saat harganya turun dari angka blok warna hijau,
Di saat itulah waktunya sell. Ini maksudnya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke. Saya mau nanya ya Pak, Yes. saya kan nggak punya, saya pakai stot beat, nggak ada sel atau nggak ada detak jantung, itu bagaimana? Dipakai yang ada detak jantungnya. Yang Di ada mana? detak jantungnya apa? Grafik yang ada detak jantungnya di mana? Nggak ngerti aku. Di Karena, asisten IAI saham. oh diambil di asisten. Oh oke oke. Sama kayak gini. Saya mau naik pesawat yang logonya burung warnanya biru. Naik apa? Batik. Enggak kan? Naiknya apa ya? Garuda. Jadi kalau mau yang ada burung warna biru, ya naiknya Garuda. Sama, saya mau grafik yang ada detak jantungnya. Di Stockbit nggak ada. Dicari yang ada di mana? Di asisten ESA. Kalau di Stockbit detak jantung belum ada. Dan Ibu pastikan sudah diaktifkan ya asisten sahamnya. Ibu Soraya? Sudah aktif. Sudah dicoba Ibu? Oh yang saya mau tanya juga itu shell, yang saya nggak ada tulisan sel sama sekali. Di Jadi yang mana? ada di sini. Oh harus dilihat di ini juga ya. Oke. Di Contoh sekarang Ibu. ah, Ibu ketik salah satu kode saham apa coba? coba ya. BS kode saham. Oh harus ketik di sini ya. Iya. Kan mau melihatnya di sini. Oke. Coba Ibu ketik di AIS-nya. Oke. Ya, BS Bentar. BS spasi. ya. Silakan pilih saham apa Ibu maunya. Coba ini bumi ya. Bumi, boleh. Oke. Spasi D. Lalu Oh enter. tunggu dulu. BS bumi BS spasi spasi bumi spasi D. D. Oke, di sini ada keluar. Oke. Tulisan buy ada di sini. Di grafik ini ada tulisan buy. Nggak ada. Ini ada Ibu. Tulisan buy. Ada buy, tapi di tempat saya nggak ada. Di sini ada. Di tempat Ibu nggak ada. Di sini ada. Di yang masuk dari ICE. Iya, di situ ada. Ya, Oke, tulisan sell ada. ada. Ya sudah itu yang digunakan Ibu. Oke. Ini kalau di Stockbit ya nggak ada, kan beda aplikasinya. Oh, oke. Karena di Stockbit nggak ada indikator ini, maka di sana nggak ada. Gitu. Oke. Nah, kalau mau beli saham, cari yang candle terakhirnya muncul tulisan buy. Kalau mau swing. Dan bisa dilakukan sendiri. Ada lagi? Ya, bagi yang masih baru, bagi yang pemula, silakan tanyakan bagian Pak, saya mana nanya Pak, yang belum dipahami. Silakan. eh, itu fungsi super trend harus ada 3 sebagai indikator apa Pak? Sebagai indikator untuk menentukan kapan beli, kapan jual, Pak. Nah itu kan ada 3. Di Oke. bagian mana kita harus beli dan apakah harus nunggu 3-3-nya dilewatin atau cukup satu saja dilewatin kita bisa beli atau kita jual sebagai sinyalnya? Oke. Untuk waktu terbaik belinya,
Itu jika super trend yang ketiga baru pindah ke bawah. Super trend yang ketiga baru pindah ke bawah, di saat itulah waktunya beli. Contoh di sini. Ini super trend yang ketiga pindah ke bawah candle, di saat inilah waktunya beli. Kapan jualnya? Jika salah satu super trend pindah ke atas candle, di saat itulah waktunya menjual. Jadi saat mau beli, pastikan super trend yang ketiga pindah ke bawah. Saat mau jual, kalau ada salah satu super trend pindah ke atas candle, maka harus jual. Itu bos. Ya, jadi kalau mau beli, tunggu ketiganya pindah ke bawah. Kalau mau jual, salah satu pindah ke atas, harus jual. Karena kalau ada salah satu super trend pindah ke atas candle dan kita tidak menjual saham tersebut, takutnya sahamnya adalah akan terjun. Gitu. Ada lagi? Pak, mau tanya, Ya. untuk kondisi market saat ini kan sering merah IHSG, bahkan Oke. tadi pagi sampai -5%, minggu kemarin juga. Nah, untuk trading multi bagger itu masih relevan nggak Pak? Apa baiknya pakai day trading aja atau scalping? Sebaiknya scalping dulu. Atau kalau Oke, mau multi bagger, ya cari yang ada detak jantungnya tadi. berarti masih relevan ya Pak? Kalau misal Masih multi relevan. bagger ada detak Tapi jantungnya ya gitu. maksudnya masih relevan. Tapi yang harus direlevankan lagi adalah perasaan kita ya. Ah, Maksudnya kok gitu. bisa Pak? Kenapa? Kok bisa Iya. kitanya? Iya, karena kebanyakan dari kita, di saat beli saham, pengennya sahamnya kan naik terus. Iya. Oke ya. Saat saham yang kita beli turun dikit aja, perasaan kita stabil apa enggak? Enggak, pasti udah langsung bingung. Bingung. Nah, kalau perasaan kita sering seperti ini, saham yang kita beli bingung, turun dan kita bingung, berarti nggak cocok buat swing. Swing atau multi bagger itu nggak cocok. Padahal nanti walaupun turun ini, turun naik turun, ya, tujuan akhirnya kan sama di sini. Ini tujuannya, goalnya sama di sini. Oke itu. Ya. Jadi kalau kita multi bagger masih relevan sekarang, ada kok. Saya belum rilis multi bagger yang bulan Maret ya. Yang bulan Februari kemarin sudah ada beberapa. Nah yang bulan Maret belum saya update. Nanti mungkin minggu ini saya update. Saham-saham yang ada di multi bagger. Nah yang penting Bapak dan Ibu tuh di saat beli saham, kalau tujuannya untuk multi bagger, perasaannya yang dijaga, bukan sahamnya. Kalau sahamnya itu biasa-biasa aja. Karena sahamnya ini akan sesuai dengan goalnya. Yang tidak sama dengan pergerakan saham ini adalah perasaan kita. Kalau perasaan kita untuk multi bagger, kita beli, sahamnya naik terus, mulus seperti ini. Tapi kebanyakan saham yang kita beli, itu setelah kita beli, naik turun, naik turun. Di saat turun ini, perasaan kita yang nggak stabil. Ini yang bahaya. Kalau seperti ini, kita bingung, maka jangan swing dulu. Maka jangan multi bagger dulu. Apa yang dilakukan? Scalping. Karena scalping itu durasi waktunya cepat. Hari ini IHSG minus 5%. Jam 9 tadi profit nggak? Dari energi scalping kan ya dapat. Ya memang Iya. profitnya nggak banyak.
2%. Kan gitu aja. Udah bertanya. Coba sekarang, Saya multi-bagger, target multi-bagger berapa persen? 100% ya? Kita pengen beli saham untuk multi-bagger, itu kenaikan yang kita harapkan adalah 100%. Berapa lama durasi waktunya? Antara 2 hari sampai 9 bulan. Nah kalau 100% dibagi 9 bulan, per bulannya berapa? Kira-kira 11% kan? Sebulan 11%. Kalau kita scalping, sekali transaksi 2%, untuk 11%, itu butuh berapa kali transaksi? Kan cukup 6 kali transaksi sehari. 12%. Kalau multi-bagger sebulan itu 11%. Ini tinggal dipilih. Kalau perasaan kita saat saham yang kita beli turun, kita bingung, mending jangan multi-bagger. Scalping saja, dipelajari secara detail. Karena hanya butuh waktu beberapa menit scalping. Tapi butuh fokus dan konsentrasi yang luar biasa. Ada lagi yang lain? oh, Pak, saya tanya mau Pak. oh, Yes. Iya, saya dulu ya. ya Iya, silakan. iya, oke, terima kasih Bu. Pak, ini kan tadi disebutkan ada 5 indikator Pak, seperti super trend, Heikin Ashi, detak jantung, ada tulisan ada notifikasi sell atau buy itu. Ya. Apabila untuk mendapatkan 5-limanya itu kan sulit Pak. Apabila misalnya dalam suatu kondisi yang hanya apa itu yang sesuai tadi hanya satu indikator saja, apakah bisa dilakukan eksekusi Pak? Bisa Pak. Memang setiap indikator ini berdiri sendiri-sendiri. Hmm. Contoh sinyal buy sell. Di sini jika muncul sinyal buy, maka waktunya beli. Muncul sell, waktunya jual. Contoh, saham bumi di sini. Saham bumi saat muncul buy, beli. Kapan jualnya? Saat muncul sell. Di grafik ini tidak ada yang namanya Heikin Ashi, tidak ada yang namanya super trend, tidak ada yang namanya EMA, tidak ada yang namanya detak jantung. Di grafik ini hanya ada buy sell. Itu. Ya, terima kasih. Beda lagi kalau di grafik yang II, bumi. Kalau kita mengacu di grafik ini, kalau menurut detak jantung, pertengahan September itu waktunya beli. Dijualnya awal Januari 2026. Ini jual. Transaksi cuma sekali di sini. 1 kali transaksi. Kalau yang kita gunakan adalah detak jantung. Oke. Nah, tapi kalau indikator yang kita gunakan super trend, mulai bulan September sampai awal Januari, berapa kali transaksi? Ini. Beli, jual, 1. Beli, jual, 2. Beli, jual, 3. Beli, jual. 4 kali transaksi. Kalau indikator yang digunakan adalah super trend. Saat super trend pindah ke bawah, beli. Super trend pindah ke atas, jual. Beberapa hari lagi super trend pindah ke bawah, beli. Pindah ke atas, jual. Itu. Kalau menggunakan EMA, berapa kali transaksi? Pertengahan September beli. Pertengahan Januari, candle menembus ke bawah EMA. Di sini jual. 1 kali transaksi. Gitu. Itu perbedaannya.
Yang bagus bagaimana? Yang bagus kita bisa mengkombinasikan beberapa indikator saat beli. Contoh, jika super trend pindah ke bawah candle dan candlenya menembus ke atas EMA, ya di situ waktunya beli. Ada dua indikator menginformasikan sinyal buy bersamaan. Itu yang lebih bagus. Nah kalau kelimanya gimana? Malah lebih bagus lagi kalau kita ketemu saham yang kelima indikator tadi menginformasikan buy di saat yang bersamaan. Gitu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Selamat sore Pak Oli. Sorry bos. Ya, Pak mau tanya Pak, untuk yang multi bagger ini kalau menurut pengalaman Bapak, prosentase keberhasilannya berapa persen ya Pak kira-kira Pak? Oke. Nah, kalau persentase keberhasilan hampir di atas 100%, hampir di atas 90%, Pak. Asal kita memantau. Jadi artinya Oke, gini, contoh, bumi ini, kan bulan September beli. iya. Januari, ini kan harus jual. Di saat inilah harus jual, Bapak jual apa enggak? Ternyata enggak dipantau, dibiarin, lalu turun. Ini. Dan maka profitnya berkurang. Jadi kalau detak jantung ya keberhasilannya di atas 90%. Tapi kalau pengen lebih, saya maunya di atas 95%. Saya maunya mendekati 100%. Ya bisa. Asal kita itu konsisten. Saham muncul detak jantung. Kita sudah tahu naiknya akan ke 450 misal. Belinya gimana? Di saat super ten pindah ke bawah, beli. Super ten pindah ke atas, jual. Karena biasanya dan kebanyakan hampir 99% orang trading, 99% orang trading, di saat sahamnya naik, itu ketawa-ketawa Pak. Ketawa-ketawa, happy, dan gak peduli dengan orang, dengan yang dibeli orang. Itu. Tapi di saat saham yang kita beli sahamnya turun, kebanyakan 95% akan Nangis, merepotkan banyak orang. nangis di pojokan. Nangis di pojokan atau akan merepotkan banyak orang. Kalau saham yang kita beli turun, maka saran saya yang 90%, 95% orang tadi, sebaiknya saat detak jantung ini muncul, jangan beli. Itu aja. Jadi detak jantung muncul, beli. Detak jantung tercapai akan dijual. Jangan itu. Kalau Bapak dan Ibu termasuk 95 orang, 95% orang tadi. Di saat sahamnya turun, merepotkan banyak orang. Tapi belilah dengan cara, cari saham yang ada detak jantungnya. Lalu di saat super ten pindah ke bawah, beli. Oke. Di saat super ten pindah ke atas, jual. Setelah dijual ini, sahamnya turun, saya rasa Bapak dan Ibu tidak akan merepotkan banyak orang. Di saat super ten-nya pindah ke bawah lagi, beli lagi. Super ten pindah ke atas lagi, jual lagi. Ikutin itu terus menerus. Jadi kombinasikan dua indikator. Saham ada detak jantungnya, oke, ini masukkan ke daftar pantauan Bapak dan Ibu. Tinggal diperhatikan. Saham tersebut jika super trendnya baru pindah ke bawah, dibeli. Setelah itu ngapain? Dipantau aja. Melihat kapan super trend pindah ke atas, baru jual. Gitu. Oke. Ada lagi?
Ya, saya mau tanya ini, apa gunanya MA202? MA202 gunanya sama, Bu, untuk menentukan kapan beli, kapan jual. Semua indikator itu fungsinya hanya untuk menentukan kapan beli, kapan jual. EMA 202 dengan EMA 20 itu indikator yang sama. Namanya EMA. Yang membedakan hanya durasi waktunya. Kalau EMA 20 itu berarti rata-rata 20 hari. Kalau EMA 202 itu rata-rata 202 hari. Artinya apa? Kalau ada saham naik dari EMA 20, waktunya beli. Tapi untuk jangka pendek. Gitu. Kalau pakai EMA 202, di saat candle menembus ke atas garis EMA 202, waktunya beli. Kapan jualnya? Di saat candle menembus ke bawah EMA 202, waktunya jual. Contoh, saham bumi. Pada pertengahan September, ini ada 3 indikator, ada 4 indikator bersamaan di situ. Ada super trend. Yang beli berdasarkan super trend di pertengahan September, awal Oktober dia sudah jual. Oke. Yang beli berdasarkan detak jantung, pertengahan September beli, awal Januari dijual. Yang menggunakan EMA 202, pertengahan September beli, pertengahan Januari ini dijual. Yang menggunakan EMA 202, pertengahan September beli, hari ini saham bumi belum dijual. Kenapa? Karena candlenya belum menembus ke bawah EMA. Ini bedanya. Memang EMA 202 ini digunakan untuk jangka panjang. Gitu. Bisa juga ya EMA 20, EMA 202 ini juga bisa digunakan sebagai titik support. Bisa. Contoh bumi, ini kan selalu mantul dari EMA 202. Tandanya apa? Akan reversal. Kalau nggak jebol loh ya. Kalau jebol ya hal lain. Ada lagi? Mau nanya ini, AMMS itu ada satu turun ke bawah. AMMS. AMMS. AMMS D. Ya. AMMS. M-nya 2 kali. AMMS. Ya. Ada satu super trend pindah ke bawah. Di bawah. Dia turun ke bawah, 2 di atas. Enggak, ini di atas semua sudah. Ini kan sudah merah semua ini. 1, 2, 3. Oh, di tempat saya masih di bawah. Kok? Ibu ketiknya apa? II, AMMS, spasi D. AMMS. Ya, II, spasi AMMS. Oh, coba saya ketik. Spasi D gitu kan? Coba. Oh, selalu harus tanya ke ini ya, ke AIS ya. Iya. Oh, oke. Kan data update-nya supaya diinformasikan. Oke, coba saya ketik AMMS ya, BS ya. BS. Oke, BS apa II? Oh, Bisa. Enggak, yang mau Ibu kalau tadi Ibu bilang pindah ke bawah, berarti itu super trend-nya. Kalau di BS itu enggak ada garis sama sekali. karena di tempat saya ini yang saya buka garis yang pertama super trend itu ada di bawah, di hijau, di bawahnya, di bawah candle. Ibu ngelihatnya kapan itu AMMS? Sekarang saya lihatnya di Oke. komputer. Iya, sekarang Ibu ketik, ya ini kita bareng-bareng ngetik II
II AMMS spasi D. AMS spasi. Oh, udah di atas semua ya, jadi beda ya. Bukan beda. Tadi Ibu melihatnya jam berapa? Ini saya masih lihat, lagi buka komputer. Dari tadi Bukan. ini nggak ada gerak-gerak memang. Betul. Maksud saya, gini Ibu, ini grafik ini dipanggil, saat grafik ini Oh, dipanggil kan saya ada nggak ada jam. panggil. Saya kan belum tahu, baru tahu sekarang. Harus selalu dipanggil. Ya. Jadi akan misal nih, kita melihat grafik jam 1 siang tadi. Dengan kita melihat grafik sore ini, pasti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena yang kita lihat jam 1 misal tadi, yang kita lihat jam 11, itu data antara jam 9 sampai jam 11. Kalau kita lihat sore ini jam 16, berarti data mulai jam 9 sampai jam 16. Pasti hasilnya nanti beda. Jadi pastikan lihat grafiknya di data terupdate-nya. Oke. Ada lagi? Oke ya, jadi silakan mulai besok dipraktekkan saham multi-bagger sama swing buy ini. Saham multi-bagger dan saham swing buy. Silakan dipraktekkan sampai Bapak dan Ibu benar-benar lancar. Multi-bagger sama swing buy sell. Nanti kalau sudah lancar, baru latihan scalping. Nanti hari Rabu materi untuk scalping. Ini, ya sehari lakukan transaksi 5 kali. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat Makasih sore. banyak. Makasih banyak. Makasih Pak Holi. Terima kasih.